segala hal lah yang misi visi untuk mencapai keluarga samawa ya, Mm-mm. itu tiangnya kepada suami yang diidolakan tadi. Iya. Nah, di sini yang lebih utama sepertinya terdepan itu ya akhlak seorang pemimpin. Nah, ini yang lebih utama. Dan banyak yang lain-lainnya lagi. Mm-mm. Sehingga akhlak di sini betul-betul eh, punya kelebihan ya. Ya, akhlak terhadap istrinya, terhadap lingkungan juga dituntut. Sehingga nanti istri yang ditinggalkan di rumah tidak dihukum situasi lingkungan ya. Iya. Nah, jadi pemimpin dambaan itu banyak sekali yang dituntut ya tanggung jawabnya. Mm-mm. Sehingga istri dan keluarga di rumah ditinggal itu nyaman ya. Mm-mm. Nah, tugasnya juga berat loh seorang suami yang diidolakan ini. Iya. Meluruskan, memberitahu yang tidak tahu, tahu dengan tanggung jawab ya. Mm-mm. Pokoknya lebih itulah yang dibutuhkan untuk menjadi keluarga sama. Gitu Iya. Riri. Wah, ini sahabat budaya sangat singkat ya. Sudah jelaskan sama Umi mengenai bagaimana suami idola itu. Apalagi yang arah-arah ke Islami itu sangat bagus ya Umi ya. Ya, Mm-mm. Nah Umi kalau boleh tahu nih Umi, kan tadi Umi sudah menjelaskan ada beberapa tugas berat yang akan diemban oleh seorang suami yang idola itu. Dan bagaimana itu Umi? Kalau sana kan salah satunya harus bertanggung jawab, terus akhlaknya harus bagus. Nah, bagaimana dia seorang suami itu membina seorang istri yang kadang ya istri kadang gilaf ya Umi ya. Nah, itu ya betul. bagaimana membina seorang istri itu supaya tadong kepada suaminya dan bisa membina keluarga itu supaya tadi kan Umi bilang samawa keluarga itu. Nah, bagaimana Umi? Ya, jadi dalam hal prakteknya ya, Mm-mm. untuk seorang suami memberikan arahan kepada istri ya. Iya. Mungkin untuk lebih awalnya itu, Mm-mm. suami yang idola itu harus memberikan kasih sayang yang lebih ya, Iya. atau akhlak yang Mm-mm. apa ya, yang lebih utama gitu, Mm-mm. sehingga kasih sayang itu benar-benar luar biasa terhadap istri, sehingga istri ini Mm-mm. otomatis akan menerima semua saran, semua petunjuk, semua ide-ide barangkali ya untuk sama-sama sharing menuju keluarga samawa tadi. Jadi betul-betul dituntut seorang suami itu mampu mengkomunikasikan ya, Iya. mampu berkata-kata seolah-olah ini kebutuhan kita bersama. Ayo, Mm-mm. bagaimana ya kita menuju titik kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, itu suami memang harus memimpin ya Mm-mm. komunikasi yang baik. Sehingga kalau sudah memberikan kasih sayang lebih, Mm-mm. akhlak yang baik terhadap istrinya. Ini juga akhlak yang baik ini ada dari apa namanya disuruh oleh Rasul ya. Iya. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berakhlak terhadap istri-istrinya. Artinya berakhlak luar biasa baiklah, Mm-mm. segala tanggung jawab untuk meluruskan istrinya yang mungkinnya tidak sabar, mungkin diingatkan harus sabar. Jadi peran suami di sini dominan. Oke. Artinya betul-betul sabarnya tinggi banget Mm. dituntut gitu. Sehingga Ya. dengan kesabaran yang tinggi, Mm-mm. semoga Allah memberi petunjuk. Dan juga tak luput ya dari doa yang tajam dari seorang suami Baik. terhadap istri dan Mm-mm. keluarga Mm-mm. dalam mencapai keluarga samawa tadi. Wah, jadi memang harus lebih banyak sabar Umi ya. Ya, lebih Heeh, tadi kan heeh, awalnya kita iya, katakan heeh, seorang pemimpin itu punya kelebihan, kelebihan iya, dan kelebihan. mhm. Nah, ada lagi nih yang lebih penting nih Apa itu Umi? awalnya ya, Heeh, kalau untuk mencari suami idola. Nah, kan begitu heeh, ya. mencari. Suami idola itu kan Heeh, dari awalnya kita maulah yang punya suami yang benar-benar baik gitu. Nah, dari iya langkah benar. awalnya kan kita harus mencari suami yang diidolakan itu seperti apa. Heeh, Jadi artinya jangan mencari suami yang apa adanya. mhm. Jadi carilah suami ya dengan istilah kata suami yang ada apanya. Nah, Iya, begitu. bukan apa Kalau adanya apa ya Umi ya. adanya, barangkali itu konotasinya bahasanya
ada unsur lemahnya ya, Iya. tapi Mm-mm. yang ada apanya. Nah, Heeh. begitu. Jadi unsur kelebihannya Mm-mm. ada Mm-mm. ya. Itu sedikit kata berbeda aja ya, tapi Mm-mm. itu berbeda sekali. Jadi artinya di sini yang ada apanya itu artinya suami yang punya karakter. Ya Oke. terutama untuk kita muslim ya, Mm-mm. eh, bagaimana religius, apa namanya, agamanya terutama, Mm-mm. terus Mm-mm. akhlaknya ya. Jadi yang ada apa itu karakteristik seorang suami yang betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul tadi. Oke. Sehingga dari awal kita sudah memikirkan itu, meminta kepada Allah, dan juga Mm-mm. barangkali di acara yang minggu kemarin juga dibilang ya, Mm-mm. sholat istiqoroh dulu ya, minta Iya. kepada Allah gitu. Iya bener. Ya Allah, saya mau mencari suami yang Mm-mm. ada apanya, ada kelebihan-kelebihan lah sesuai sunnah Rasul. Itu Mm-mm. penting loh. Mm-mm. Nah, sehingga nanti setelah menikah berkolaborasinya itu enak ya. Mm-mm. Sehingga seperti air mengalir aja. Ternyata Oke, suami ini baik ada Umi. kelebihan, Mm-mm. ya ganteng, kelebihannya akhlaknya halus ya. Iya. Kemudian kemampuannya dalam Mm-mm. untuk ekonomi juga oke, gitu ya. Mm-mm. Nah, itu memang disuruh. Oke. Jadi kalau menerima yang penting suami dah apa adanya bolehlah. Nah, ini generasinya sedikit lemah Berbeda ya, ya Umi. melemah ya. Iya Jadi Umi. carilah suami yang Heeh. ada apanya, karakteristik Iya. yang punya kelebihan-kelebihan lah Iya. secara Yang Islami. ada apanya ya? Khususnya gitulah Umi ya. Yang punya Ya, daya tarik tersendiri gitu. Nah, itu yang sendiri tapi betul-betul disenangi oke. oleh siapapun. Makanya di sini suami yang idola itu ya hal-hal yang selalu menyenangkan ya, Mm-mm. hal-hal yang selalu apa ya, magnetnya itu seolah-olah yang dirindukan gitu. Oleh anak Baik. istri, oleh Iya. lingkungan ya. Mm-mm. Itu pengaruhnya besar sekali. Mm-mm. Nah, Umi, kalau boleh tanya lagi nih Umi, seandainya suami idola itu dulunya memiliki masa lalu yang mungkin ada beberapa masa lalu yang kelam, tapi nggak sekelam banget ya Umi ya. Terus dapat hidayah sebelum untuk meminang seseorang, terus bertobat lah istilahnya Umi ya, dan menjadi menikah dan menjadi seorang suami yang apa ya, yang diidolakan gitu Umi, yang Umi sudah Betul. jelaskan dari awal. Itu bagaimana Umi untuk mentanggapinya seperti itu? Sesuai dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baik manusia adalah manusia yang taubat. Iya. Ya, Mm-mm. jadi kalau begitu ceritanya, Mm-mm. ya semoga aja tobat ini membuka pintu untuk kebaikan-kebaikan dan kebaikan, ya, Oke. sehingga sembari selesai bertobat selalu menggali, menggali, sehingga ya nilai plusnya itu ke depannya lancar, sehingga Mm-mm. ya bisa mencapai keluarga samawa tadi. Tidak apa-apa, Mm-mm. asal dia mampu untuk hijrah Mm-mm. dan saling mengingatkan. Kalau istri sudah tahu ternyata suami itu baru hijrah nih, gitu Iya. ya, tidak apa-apa, suami istri selalu mengingatkan, dan kemudian saling komunikasi yang intens ya, Mm-mm. sehingga hijrahnya beliau ini dengan tobat ini bagus sekali ya, saling mengisi, belajar, Mm-mm. dan belajar teruslah untuk mencari ternyata hidup ini indah ya, Iya. ternyata Islam ini betul-betul indah. Jadi Mm-mm. tidak datang keindahan Islam itu dengan sendirinya, memang Iya. Islam itu dikatakannya masuklah ke dalam agama Islam yang lebih kafah. Nah, jadi Iya. tidak apa-apa, Mm-mm. belajar itu juga sampai kapanpun disuruh. Jadi itu sesuai dengan ayat dikatakan Allah tadi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang tobat. Juga Iya. Mm-mm. kadang-kadang begini, Mm-mm. dalam sembari menjalankan rumah tangganya, ada kesalahan atau ada kekeliruan dari suami atau istri. Tidak apa-apa, kita Mm-mm. sering-sering untuk tobat kepada Allah. Ya, Mm-mm. jadi juga tobat itu misalnya tengah malam bangun, ya kita gelisah loh kalau ada Iya. dosa, ada apa. Nah, bangun tengah malam, jam-jam setengah 4 pagi atau jam Mm-mm. 3 pagi itu mandi tobat. Nah, mandi tobat ada ya. Mm-mm. Mandi tobat itu niatkan untuk membersihkan diri dari Mm-mm. dosa-dosa. Setelah mandi tobat diniatkan kepada Allah, udah disambung dengan sholat tobat. Salat Nah, tobat. itu luar biasa, pikirannya jadi plong, Mm-mm. terbuka. Nah, itu kita lakukan, baru dapat kita rasakan. Wah, baik ya Umi. Sebenarnya sih apapun yang kita lakukan dengan izin Allah tuh semuanya berjalan dengan lancar ya Umi ya.
Allah Alhamdulillah. Allah saja bisa memaafkan hambanya walaupun banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan. Apalagi kalau manusia Betul. harus punya dong, harus memberikan kesempatan untuk seseorang yang pengen merubah dirinya dari awal lagi, Umi ya. Ya, Iya. jadi kalau Mm, untuk kesalahan tobat itu ada lagi versinya begini ya, mm, ditambahkan sedikit. Jadi manusia ini ada golongannya tiga ya, Islam. mm, Nah, Islam itu hanya sekedar Islam ya. Jadi artinya selalu berimbang. Jadi ada lagi tingkatan yang kedua itu mm, eh, iman ya. Nah, mm, kalau iman ini yang dituntut untuk seorang yang hamba Allah yang Islam itu untuk dituntut lebih ya. Misalnya begini, lebih sabar, mm. kalau dihujat sama orang ya. Nah, Iya, itu Umi. kita pasti tidak membalas ya. Mm, Kita usahakan kita tidak membalas, kita redam bersembari istighfar. mm, mm, Sehingga dalam istighfar kita berdoa, ya Allah beri petunjuk, ya Allah orang ini pejahat ya. Padahal saya tidak sejahat yang dia bilang. mm, Itu iman mm. jawabannya, diam Baik. ya. Mm, Nah, ada lagi yang lebih tinggi itu ihsan. mm, mm, Ihsan itu berbuat zalim orang lain kepada kita. mm, Mampu kita, ada ayat Allah juga mengatakan dalam Al-Quran ya, mampu kita menjadikan lawan jadi kawan. mm. Nah, itu yang lebih berat ya. Iya, Tapi Umi. mungkin semua hamba Allah bisa menuju yang seperti itu. Mm, Dengan mm. catatan asal mau berusaha. Iya. Ya usahanya itu tak luput kita selalu bersama Allah, berusaha, berikhtiar dan berdoa. Jadi artinya kalau kita dihujat orang, pantangkan untuk membalas. Kita Baik. diam, takut, Mm, istighfar sambil berdoa. Sehingga betul-betul kita ini tidak ada unsur dendam ya sedikit mm, pun. mm, mm. Mengikis dendam di hati. Sehingga semua doa-doa kita insya Allah tidak akan tertutup, akan terbuka oleh Allah. Nah, Iya. jadi pilihlah sama kita. Kita mau hanya sebagai orang Islam saja, hanya Mm, selalu berimbang dengan mm, manusia lain, atau mau jadi manusia yang beriman, bersabar untuk mendapatkan kelebihan dari Allah, mm. atau mau menjadi hamba Allah yang ihsan. Nah, Iya. itu yang luar biasa. Iya. Jadi setiap Mm, manusia itu ada tujuan-tujuannya. Hidup itu pilihan. Nah, kita pilih yang kita mau dan kita gali. iya. Bismillah, Umi ya. Ya, Nah, Umi, tadi banyak ya beberapa pendapat Umi mengenai suami idola atau bagaimana yang seandainya masa lalunya jelek dan bertobat dan itu bisa menjadi salah satu eh, apa ya karakter atau karakter dari suami idola. Nah, bagaimana ini Umi kalau seandainya suami kita, calon suami kita sebelum akad nikah menjadi apa setelah akad nikah menjadi seorang mu'alaf dan apakah itu bisa disebut dengan karakter idola Umi suami idola karena kan seorang mu'alaf itu dia belum memahami sekali dengan agama Islam ya. Itu bagaimana Umi? ya. Ini persiapannya agak berat ya. Iya. Untuk muslim Heeh, sama muslim aja, heeh. Allah ya, lumayan berat juga ya untuk menuju ke keluarga samawa. Jadi kalau mu'alaf, ya memang ada Allah menciptakan seperti itu ya. Mungkin kalau untuk mu'alaf ini ya, kita Mm, antisipasi ya, lebih iya. awal. Mm, Bagaimana hal-hal ini bisa tidak terjadi. Karena itu suatu hal yang berat dalam kehidupan ya. Tidak mudah. mm, Untuk mengislamkan lebih dalam aja, orang sudah Islam biasa aja, susah ya. mm, Nah, tapi kalau sama Allah, Allah kalau mau berkehendak, ya semudah membalik telapak tangan. Justru kadang-kadang orang yang mau alam nih lebih cerdas, lebih iya. cepat nangkapnya, lebih mau belajar dan Mm, lebih mau fokus iya. dibandingkan kita yang udah Islam keturunan ya. Nah, Iya tapi Umi. walaupun begitu, Mm, kita memang harus hati-hati ya di sini. mm, Karena kawin beda agama ini memang haram, nah itu nggak bisa ditawar lagi. iya. Nah, di rentetannya inilah kita harus berupaya bagaimana haram ini bisa terhapus, Mm, haram ini bisa dihalalkan oleh Allah kan seperti. iya. Nah, jadi tugas kita tuh kalau misalnya istrinya yang mualaf, Mm, mungkin pemimpinnya sebagai Islam itu harus punya karakter yang kuat ya, mm, secara islaminya sehingga dia bisa memandu istrinya ini untuk mengarah, bisa mendominasi lah ya, mm. sehingga betul-betul selalu belajar dalam keseharian sampai nantinya punya anak-anak dan Oke. harus Mm, membentengi diri. Jangan-jangan kadang-kadang kan manusia ini karena merit sesaat aja sampai mm. dapat aja, nggak taunya Iya.
udah selesai punya anak satu tuh bubar ya, Iya, Umi. kasihan kan. Mm-mm. Jadi kembali kepada nawaitu. Baik. Jadi boleh-boleh saja, Mm-mm. dengan catatan itu berat sekali tugasnya seorang suami. Tapi Mm-mm. kalau seorang perempuan yang muslim, Mm-mm. kemudian laki-lakinya yang mu'alaf, nah ini akan lebih berat lagi. Karena tidak mungkin dong Iya, dalam Umi. pemimpin itu Mm-mm. seorang perempuan. Ya, Mm-mm. karena fitrahnya perempuan ini lemah. Baik. Nah, sedangkan laki-laki aja ke perempuan berat juga ya, apalagi perempuannya yang mu'alaf. Mm-mm. Nah, itu akan lebih berat lagi. Karena apa? Karena berdasarkan fitrah manusia tadi. Jadi Baik. memang dalam hal ini harus super hati-hati ya. Mm-mm. Tapi kembali kepada kadar Allah tadi, ya Mm-mm. bisa saja Allah itu memberi kadar yang seperti itu bagus ya, Iya. walaupun dengan mu'alaf gitu. Mm-mm. Itu semua rahasia Allah. Kembali Iya. kepada diri kita, bagaimana kita menjalaninya, step by Mm-mm. stepnya, langkah-langkahnya. Baik. Jadi memang harus banyak bersabar, apa yang dilalui ya bismillah aja Umi ya. Semoga Allah tuh memberikan sebuah kayak ujian itu, anggap aja Allah itu sayang sama kita Umi ya. Dan apalagi Nanya, menghadap dan kita bisa naik kelas dong ada ujian ya. iya. Jadi kalau nggak ada dapat ujian ya sabar aja Kita dulu. naik kelas gitu aja terus TK aja terus ya. Iya benar juga ya Umi ya. Nah Umi, Jadi happy eh aja. Kalau happy ada aja. masalah, Heeh. oh ini barangkali Allah sayang, Mm-mm. kita bisa ambil hikmahnya apa ya di balik ini. Walaupun sesusah apapun yang datang dari Allah, semua dari Allah. Kita Mm-mm. kembalikan kepada Allah. Mbak. Insya Allah Mm-mm. dengan doa, usaha Mm-mm. dan ikhtiar kita, Allah pasti menjabah doa kita untuk yang lebih. Amin. Nah, Umi pengen tanya lagi nih. Tadi kan Umi ada beberapa bilang kalau seandainya kita ingin suami yang kita inginkan, kita lakukan sholat istiqoroh. Bagaimana? Nah, Umi seandainya kan sudah beberapa kali kita melakukan atau melaksanakan sholat istiqoroh, tapi belum juga ada nih muncul jodoh yang kita inginkan, atau itu harus bagaimana Umi? Ini sedikit agak keluar Ya, dari tema Umi ya. ya. Boleh Jadi Umi begini, jelaskan? sholat istiqoroh ini kan kita minta kepada Allah 2 rakaat ya, apa hajat kita sampaikan. Mm-mm. Biasanya Mm-mm. lazimnya itu setelah selesai sholat 2 rakaat itu nanti akan muncul ya hal-hal yang kita tidak duga. Misalnya contohnya kita menuju untuk cari jodoh, tadinya dia Mm-mm. baik sekali, udah bagus lah semua oke ya. Mm-mm. Ternyata setelah sholat istiqoroh keluar sifat aslinya. Nah ini yang Oke. kita harus dalam tanda kutip berpikir ya, Mm-mm. oh ternyata ini aslinya, mikir lagi deh. Nah begitu biasanya, karena itu Uh-uh. biasanya setelah sholat istiqoroh ini Mm-mm. muncul rahasia-rahasia Allah yang sebenarnya. Mm-mm. Nah satu, yang kedua, kadang-kala setelah kita sholat istiqoroh itu sepertinya masalah ini kan menuju proses ya, ada proses ya, Mm-mm. untuk sampai ke pernikahan begitu. Nah dari proses ini kita bisa simak apakah proses ini lancar, ada Mm-mm. kendala atau bagaimana. Nah dari situ bisa kita evaluasi, oh ternyata Allah izin ya, udah aja ini urusan. Nah Iya. berarti itu ada sinyal dari Allah, ya itu jodoh kamu. Nah begitu. Ah. Tapi kalau banyak kendala, Ah, oh waduh. katanya orang tuanya lah yang tidak suka, oh ada Mm-mm. mantan pacarnya yang mengganggu atau apalah begitu ya, rasanya muncul Mm-mm. ke permukaan saat kita di sholat istiqoroh itu, ini kita untuk disuruh oleh Allah berpikir kembali. Ya, Baik. artinya kita kalau bisa mohon jodoh kita memang dari Allah, sehingga Mm-mm. boleh saja kita berganti pikiran, tidak apa-apa. Nah, jadi itulah artinya sholat istiqoroh, minta kepada Allah, Mm-mm. sehingga sinyal-sinyal Allah kita dapat. Ya semoga jodoh dari Allah itu betul-betul jodoh untuk dunia dan akhir. Baik. Wah, menyentuh banget nih Umi. Nah Umi, kita kan sudah menjalankan proses istiqoroh tadi kata Umi. Setelah kita melaksanakan sholat istiqoroh, biasanya tuh kita dapat nih sinyal-sinyal dari Allah, apakah ini baik atau enggak. Nah seandainya Umi kita tetap menjalani dengan pilihan istilah tuh kayak calon suami Umi ya. Ini padahal Allah bilang belum dapat sinyal-sinyal nih dari Allah benar atau enggaknya, banyak sekali rintangan yang kita lalui, tapi tetap dijalani berdua walaupun banyak sekali Betul ya. kekeh. Nah itu bagaimana tuh Umi menyikapi seseorang yang memang
ya udah ke jalannya aja dulu gitu Mi. Padahal ini sudah Ya, beberapa tahun menjalani seperti itu tapi belum ada happy endingnya. Bagaimana tuh Umi? jadi begini, segala sesuatu apa yang kita kerjakan dalam Islam itu balik pada nawaitu kita. Nah, Mm-mm. nawaitu itu pun bersyarat. Baik. Artinya Mm-mm. seperti mencari jodoh untuk Mm-mm. suami yang diidolakan tadi ya. Artinya kalau bisa yang suami yang ada apanya. Jangan yang Baik. apa adanya. Jadi Mm-mm. kalau kita berjalan dengan apa adanya, jadi deh, ya ini apa adanya biarin aja dulu. Mm-mm. Itu kita artinya ada unsur sedikit meremehkan ya. Nah, Mm-mm. karena ini sama dengan kerikil. Di kerikil inilah kita bisa banyak jatuh. Di Baik hal-hal yang Umi. kecil itu Mm-mm. kalau ada sinyal dari Allah, kita pikirkan lagi. Kita minta doa lagi kepada Allah. Jangan kita keras kepala, bersikukuh ya. Kayaknya aku sayang, biar aja lah, bisa dihandle perangnya kayak gitu. Artinya Iya. bukannya kita mendengarkan sinyal dari Allah, justru Mm-mm. kita mendengar kata hati kita, mungkin karena dia handsome ya, Mm-mm. sayang lo dilepas, dia handsome, sayang lo dilepas karena ini walaupun dari Allah, aku jalani aja lah gitu. Mm-mm. Itu artinya sama saja kita uh, melecehkan kata hati ya, Iya. sehingga nanti efek-efeknya ke depannya ya kita juga yang menanggung. Oke. Jadi mungkin kita tidak boleh buru-buru ya dalam hal ini. Mm-mm. Kasih jeda waktu dulu. Ternyata ini muncul kendala ya. Aku coba dulu lah, kasih waktu dulu, jangan buru-buru. Nah, dalam merentang waktu itu bisa aja kita evaluasi atau bisa aja kita komunikasikan dia ada Mm-mm. perubahan apa enggak. Tapi kalau seandainya dia kekeh juga dengan karakternya yang sudah Iya. ada, mungkin kita akan berpikir balik ya. Nah, Mm-mm. merubah karakter seorang manusia itu susah loh. Heeh. Sehingga nanti Heeh. pesakitnya itu ya kita sebagai Iya, perempuan. bener. Wah. Karakter untuk suami idola itu perlu dicamkan loh. Mm-mm. Karakter untuk suami idola itu adalah karakter yang suami yang seorang pemimpin atau imam yang punya kelebihan dan kelebihan. Mm-mm. Ya Mm-mm. kelebihan sabarnya, ya kelebihan gantengnya mungkin juga harus kita suka gitu ya Iya untuk Umi. Heeh. penampilannya. Kelebihan ekonominya juga mungkin untuk kesejahteraan keluarga kita Mm-mm. dan Mm-mm. kelebihan agamanya. Wah, iya Umi. Nah, Heeh. agama ini kalau baris terdepan ya, Mm-mm. insya Allah semua masalah-masalah yang muncul, Mm-mm. kendala-kendala yang muncul, Allah yang akan menyelesaikan. Iya, Tuh, begitu indahnya Islam ya. iya Umi. Kita sebagai manusia ini, la haula wala quwata illa billah. Mm-mm. Semua Baik. Allah yang berkuasa. Allah yang mampu, kita tidak mampu. Nah, kalau sudah berserah diri kepada Allah itu, insya Allah, sampailah Mm-mm. kita ke titik keluarga yang sama, yang kita cita-citakan semua orang ya, semua orang Iya. cita. Mm-mm. Baiklah, Umi kita akan masih berbincang lagi Umi ya mengenai suami idola dan kita akan jeda dulu sahabat budaya jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di 92,4 MHz.
Jendela Keluarga, dan tentunya kita juga masih bersama Umi Fitri di via Zoom. Oke deh Umi, ini makin menarik ya Umi ya, tema kita soal idola ini bagaimana. Nah Umi kalau boleh tahu nih Umi ya, bagaimana memilih tips yang sederhana bisa memilih suami idola apalagi di zaman sekarang ini Umi, karena kan sekarang ini banyak sekali berbagai apa ya, perkembangan juga bisa perkembangan teknologi. Nah, bagaimana memilih suami idola di zaman sekarang ini, Umi? Iya, memang ya selalu acuannya ke update ya, Iya. karena memang pengaruhnya besar sekali ya Mhm. situasi lingkungan ini. Jadi bagaimana ya cara memilih suami Mhm. zaman yang sudah hebat high-tech-nya dan segala macam gitu. Karena semua orang memang dituntut sibuk masing-masing ya. Jadi Mhm. kadang-kala juga lupa untuk berjodoh juga ada ya. Mhm. Asik di karir aja. Iya. Tapi tetap jodoh ini suruhan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana disuruh oleh Rasul ya, suruhan Allah Mhm. ini Mhm. untuk kita berumah tangga, punya suami ya. Jadi bagaimana caranya ya melihat karakter suami idola di zaman sekarang ini? Ya, yang pertama bisa saja kita berkomunikasi lewat media ya kalau lagi sibuk, atau Mhm. barangkali sesaat kita bisa bersama ya melihat karakter-karakter yang kita butuhkan sebagai nantinya untuk keluarga sama nanti. Contohnya begini, Mhm. kita ingatkan misalnya, waktu sholat datang loh, ayo Mhm. sholat dulu. Barangkali kita lagi di jalan deh ya, Mhm. mungkin kita ke masjid bersama. Nah itu satu pertanda bagus juga. Kalau seandainya karakternya, agamanya mungkin jauh ya, antar aja lah, nanti aja. Baik. Pasti ada Heeh. kilah-kilah yang seperti itu. Tapi Mhm. biasanya kalau kita ajak lempeng dia mau, oh iya dong udah dipanggil Allah mari kita sama-sama. Nah Oke. itu satu tanda ya. Mhm. Nah juga ada lagi simbol-simbol yang mengatakan tuh zaman high tech ini ya, Mhm. untuk mencari jodoh tuh pergilah sholat subuh ke masjid. Nah itu nampak itu anak-anak Mhm. muda yang ke masjid, ya bisa Iya. saja nanti kita ketemu jodohnya di masjid. Dah luar Iya. biasa ya, karena Bener. pasti yang mencintai Allah. Apabila seorang hamba Allah mencintai Allah, pasti dia selalu dibimbing di jalan Allah. Jadi Mhm. hal-hal seperti itu bisa aja kita simak ya, Mhm. dengan berkomunikasi intent dengan dia, berbicara ya, mengorek-ngorek lah, cari info lah tentang karakter, saling berbagi ya. Nah dari Mhm. situ kita bisa evaluasi. Ya Baik. jangan misalnya ta'arufan atau ini hanya ngobrol yang senang-senang, yang Mhm. happy, yang penuh nafsu juga ada kalau orang pacaran begitu ya. Nah itu Heeh. bahaya sekali Baik. ya. Jadi Mhm. artinya di sini kita melangkah Bismillah ya seperti Mhm. dikatakan tadi, minta kepada Allah, semoga Allah membukakan yang sebenarnya. Karakter-karakter yang kita tuju ini betul-betul enggak kalau karakternya itu baik ya, punya Mhm. Mhm. kelebihan atau suami yang ada apanya tadi. Nah, itu Iya. bisa sembari kita berjalan, berkomunikasi dengan proses yang kita jalani itu, nantinya kita bisa mengevaluasi. Oh, ternyata ini kayaknya jauh deh Mhm. dari pacaran. Nah, bisa aja kita memberi gitu ya, mungkin cari lagi atau barangkali, wih, Masya Allah, ternyata aku ketemu orang yang pas deh. Kan bisa kita Mhm. Iya. evaluasi daripada Mhm. komunikasi yang intan. Kemudian kita jalan, kita lihat Mhm. karakter sifatnya selintas gitu, itu akan muncul sendiri. Tapi kalau Baik. kita hanya beriringan ya, Mhm. komunikasi intent Mhm. dengan hal-hal yang senang-senang, itu mah mudah ya. Iya, Umi. Artinya ya juga berbahaya karena Mhm. itu yang berperan nafsu jadinya kan begitu. Mhm. Nah, ini yang lebih penting kita terapkan, kita beritahu sedini mungkin ke anak-anak kita Mhm. yang sudah balik berakal ya. Jangan hanyut dengan godaan setan tertutup ya, Iya. bicara nafsu. Macam high tech ini sekarang kan Mhm. buka handphone, sudah ada aja situs-situs yang tidak jelas ya, Iya, bener, situs Umi. porno atau apa yang Mhm. Mhm. menggiurkan ya, Mhm. sehingga anak-anak yang teenagers Mhm. itu bisa terpengaruh. Nah, jadi dari Mhm. dini kita ayomi anak-anak kita, adik-adik kita, sehingga mereka jauh dari hal-hal yang untuk digerogoti nafsu yang nggak jelas ya, karena itu Iya. bahaya banget ke Mhm. depannya.
sehingga bisa mampu untuk Mm-mm. menemukan suami yang itulah. Baik. Wah, aduh, lebih mantap nih sobat budaya ya. Dapat penjelasan dari Umi mengenai suami idola, apalagi yang kekinian ya Umi ya. Boleh mengikuti Betul. kekinian, tapi Ya, artinya di sini juga dituntut demi tambahkan ya iya, keterbukaan orang tua mm-mm, atau kakak barangkali dengan adik, sejauh mana perjalanan dia mencari jodoh, apa-apa yang harus kita ingatkan, mm-mm, sehingga keterbukaan inilah kadang-kadang membuat lebih bisa menikmati dalam proses mencari, menjalani, sehingga iya. ya happy ending ya harapan kita. Happy ending Umi ya. Nah Umi tadi bilang Ya, kan adanya keterbukaan untuk misalnya untuk suami untuk mencari suami idola itu. Nah ya, seandainya sudah dapat nih suami idola yang penuh akhlak akidah dan akhlaknya bagus, kemudian sudah menjalani suatu rumah tangga yang samawa sakidah samawa ya Umi ya. Nah ya. kan tadi ada keterbukaan dengan keluarga. Seandainya keluarga ini yang memiliki dampak yang negatif ke keluarga kecil itu bagaimana Umi kita menanggapinya? Ya, jadi artinya sudah ada keluarga kecil, kemudian Mhm, keluarga dari kita sebelum berkeluarga ya. iya, Eh, jadi begini, kalau kita sudah terbentuk suatu keluarga kecil, mhm, barangkali itu kita punya intern sendiri ya. iya Umi, mhm, Nah, tidak perlu keterbukaan full untuk ke pihak ketiga. Orang tua kita juga pihak ketiga. mhm, Kita juga pihak ketiga jatuhnya di sana. Yang Umi katakan tadi itu keterbukaan dalam mencari. Jadi oke, perannya mhm, mhm, sehingga orang tua bisa memberikan pengarahan atau kakaknya lebih berpengalaman sudah punya keluarga bisa memberi pengarahan kepada adiknya tidak mhm, jadi korban high tech ya kan oke, itu godaan banyak sekali. mhm, Nah tapi kalau sudah terjadi komunitas satu keluarga kecil udah mhm, berangkat mhm, kita dengan suami punya keluarga mungkin keterbukaan ini ada keterbatasannya tidak mhm, semua yang bisa dibuka karena itu rumah tangga kecil ini ada secretnya ya setiap rumah tangga ada secret. Jadi bagaimana kita memelihara hal-hal yang rasanya kita tidak mampu handle di hati ini ya jangan mhm, mhm, dibuka. Bagaimana oke menghandlenya? baik, Munculkan kesabaran, minta oke, kepada Allah. iya, Sehingga nanti tanpa heeh, disadari Allah akan memberikan solusi. Ya, wah, tidak perlu iya, cerita ke orang pihak mhm, ketiga. Akhirnya nanti dikasih bensin, nanti ditambah-tambah muncul deh masalah yang lebih berat yang baru. Ya, iya. kita harus super hati-hati. Jadi memang, nggak semua masalah itu bisa kita, kasih ke orang atau cerita ke orang, apalagi walaupun itu orang tua ya, Umi, ya? Ya, kalau Mhm, kita sudah berumah tangga. kita Tapi sudah kalau berumah kita tangga. masih single, Mhm, mhm, keterbukaan full yang kita harapkan ke anak kita. Sehingga baik, anak ini bisa mhm, kita arahkan. mhm. Baiklah, ini makin asik juga nih sahabat budaya ya. Barangkali sudah banyak yang kontak juga ya, mau sharing Mhm, lewat baik kita WA kali akan ya. heeh, baik sebelumnya bagi sahabat budaya mau bertanya silakan di 0751 8124114 atau di 08 11 66 09 240 atau ke via WhatsApp Pro 4 juga bisa sahabat budaya bertanya. Ini seputaran tema kita pagi hari ini suami idola ya. Karena suami idola itu susah dibilang susah enggak juga Umi ya. Dibilang Ya, gampang enggak juga. Nih gimana nih? ya. Ya jadi memang Makanya jangan sendiri berjalan gitu. Berjalan iya, bersama Allah. baik. Lebih baik. Iya. Baik Umi, ini sebelum ada yang bergabung lagi, Riri pengen bertanya lagi nih, karena ini asik Ya. sharing ke Umi nih. Umi, Hmm. bagaimana dengan kan kita mau mencari suami idola, pasti ada banyak prosesnya, pilihannya. Tadi salah satunya Umi bilang ta'aruf dulu. Nah, ta'aruf yang sebenarnya itu bagaimana sih Umi? Karena kan orang banyak bilang ta'aruf itu ya sama dengan perkenalan. Nah, yang sebenarnya ta'aruf itu bagaimana Umi untuk mencari suami idola itu Umi? Ya, mencari ridho Allah juga ya. Mhm, mhm. Jadi ta'aruf itu kan artinya kalau di Islam tidak ada istilah pacaran ya. Oke. Ta'aruf ini artinya untuk membatasi diri Mhm. terhindar dari hal-hal dari godaan setan dan terkutuk kan begitu ta'aruf itu. Jadi di sini barangkali prosesnya itu ta'aruf itu bagaimana kita bisa komunikasi intens, Mhm. saling mencari tahu kepribadian kita, karakter kita, baik yang si perempuan ke laki-laki, yang laki-laki juga ke perempuan. Jadi saling.
Dengan Mm-mm. perempuan saja yang dituntut untuk seperti itu. Jadi saling minta sharing lah, berbagi hati ya, Mm-mm. sehingga kita harapkan ada titik temu. Ternyata kita sama ya. Nah, kan Iya. bisa aja gitu ya. Heeh. Ternyata banyak yang sama ya dengan kita. Nah, itu ada sinyal-sinyal baik kan. Mm-mm. Tapi kalau sudah ada kontradiksi, misalnya, aduh, aku nggak suka deh, kok bisa ya yang begini ya. Nah, itu disimpan dalam tanda Mm-mm. kutip. Aduh, ini masalah ini gimana ya Mm-mm. depannya ya. Nah, boleh dibahas. Mm-mm. Apakah dia menyadari bahwa sikap yang dia punya itu tidak baik? Kalau dia Mm-mm. menyadari, kan dia harus hijrah secepatnya dan dia bisa saling diingatkan lah. Baik. Sehingga Mm-mm. dari sana nampak karakter yang lembut, yang bisa artinya diingatkan. Tapi kalau dia si kakak ya dia merasa aku yang benar. Nah, ini egonya yang muncul ya. Ya nanti Mm-mm. kalau sudah jadi kita dalam rumah tangga juga egonya ini sulit untuk kita ini ya. Jadi carilah yang betul-betul friendly lah ya, Iya. saling ramah, Mm-mm. saling bisa mengisi, saling bisa apa nama toleransi ya yang Iya, lebih Umi. penting. Mm-mm. Karena begini, Mm-mm. setiap manusia itu mau laki-laki mau perempuan pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi Mm-mm. kelebihan dan kekurangan ini seorang perempuan dan seorang laki-laki yang mau berangkat ke rumah tangga itu harus juga introspeksi diri ya, Baik. tapi Mm-mm. dengan tanggung jawab. Nah, nanti haknya itu pasti Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Nah, begitu juga perempuannya. Jadi kalau Iya. sudah seperti itu, sama-sama menggali diri sendiri, potensi diri untuk lebih baik di jalan Allah, insya Allah ditemu itu mudah dan mungkin menggembirakan ya, saling Mm-mm. menyenangkan ya, dan menuju keluarga sakinah mawadah warahmah tadi, saling mencintai, saling Mm-mm. toleransi, Mm-mm. menikmati saling bahagia itu kan didapat. Baik. Jadi memang harus apa ya? Ujung-ujungnya sih nawa itu Umi ya. Ya betul, nah itu di sini. Heeh, iya. Bismillah, minta Mm-mm. kepada Allah, komunikasi intens ya Mm-mm. kedua belah pihak. Jadi bisa nih nentuin ini bisa atau enggaknya ya. Umi cocok atau enggak Nah, dengan kita. itu Nah, kita punya hati, iya. feeling ya. Feeling. Nah, nanti kalau feeling itu kan indera keenam kita bicara. Iya. Aduh, kira-kira kayaknya berat ini. Aduh, kira-kira rasanya bisa nggak diperbaiki ya? Mm-mm. Aduh, sebenarnya pas deh, cocok deh. Akan hal-hal seperti itu bisa kita rasakan. Nah, Mm-mm. dan tak luput juga kita selalu berdoa kepada Allah ya, karena Allah itu yang membolak-balikkan hati. Kalau kita Baik. bisa Mm-mm. melihat kekayaannya, kecantikannya, atau Mm-mm. karirnya, barangkali itu akan bisa habis ya, akan Oke. bisa hancur, akan Mm-mm. bisa tidak Mm-mm. bertahan ya. Mm-mm. Tapi kalau kita berangkat karena Allah, kita mau menuju sunnah Rasul, mencari suami yang ada apanya, Mm-mm. karakter yang muslim atau karakter yang baik lah secara general begitu ya. Iya, Umi. Sehingga betul nantinya endingnya itu kita temukan dan Mm-mm. kita menikmati. Ya barangkali bukan dunia aja ya, sampai ke akhirat deh Iya, kalau Umi. rumah tangga Ke ini. Janah Umi ya. Ya betul. Wah, nah Umi, bagaimana kalau dengan pernikahan dini? Karena kan pernikahan dini itu kan sama-sama keputusan dari kedua pasangan, dan apalagi Betul. seorang suami itu yang mungkin menurut si perempuan, wah suami ini suami idolaku, dan walaupun umurnya itu sudah tamat SMA atau dalam perkuliahan Masih terus muda ya. yang muda, nah itu bagaimana Umi untuk menyikapinya Umi? Ya. Jadi menikah dini ya, itu banyak faktor sebenarnya. Iya. Kenapa anak-anak itu mau berangkat menikah dini? Nah, kita harus tahu. Mm-mm. Mungkin mereka ini kurang kasih sayang dari orang tua. Mm-mm, baik. Orang tua sibuk ya, Mm-mm. sehingga dia mendapatkan kasih sayang di luar. Mm-mm. Nah, karena mereka masih muda, Mm-mm. barangkali kasih sayang ini aplikasinya juga sudah terpengaruh high-tech segala macam. Yang bicara tuh dominan nafsu. Oke. Nah, kalau sudah nafsu yang bicara, Mm-mm. ya akhirnya ujung-ujungnya pasti berantakan. Nah, itu harus diberitahu ke anak-anak kita. Mm-mm. Jadi perkawinan itu tidak mudah. Perkawinan itu memang sunnah Rasul, disuruh oleh Allah, tapi butuh persiapan-persiapan. Ya, Mm-mm. tidak semudah cukup umur, balik berakal, sekadar itu. Banyak yang dituntut. Misalnya kita mampu untuk punya ekonomi sejahtera, ya. Mm-mm. Kita mampu untuk punya kesabaran yang tinggi menghadapi dilema-dilema dalam rumah tangga nanti. Nah, tapi kalau menikah dini, biasanya ya kalau menikah dini ini secara Mm-mm. umum nih Mm-mm.
banyak yang keduluan deh kayaknya, Baik. kebablasan Iya, gitu. kecelakaan Umi ya. Heeh. Mm-mm. Jadi ada juga sih yang baik-baik. Iya. Tapi itu faktornya lain lagi. Misalnya karena dia orang tuanya udah yatim piatu nggak ada lagi Mm-mm. ya. Mm-mm. Kemudian dia itu butuh kasih sayang, ternyata dapat sosok yang rasanya bisa melindungi dia. Mm-mm. Ya bisa saja perempuannya jadi kecil, yang Mm-mm. yang suaminya ini sudah betul-betul matang. Itu kan di perempuan menikah dini juga jadinya kan. Iya Umi. Tapi Mm-mm. kalau faktornya misalnya mungkin anak ini kurang kasih sayang, dan Mm-mm. ditemukanlah labuhan kasih sayangnya dengan seseorang yang udah matang, ya enggak apa-apa nikah dini begitu. Iya. Ya nikah dini yang bahaya ini kan nikah dini seumur, Iya. ah, seprofesi sama sekolah, Heeh. tamat SMA langsung gitu loh. Iya. Berarti kan persiapannya dua-duanya masih nol begitu. Mm-mm. Nah Mm-mm. itu barangkali yang bicara itu nafsu. Nah di Oke. sini peran orang tua penting Baik. sekali ya, Mm-mm. memberikan arahan bahwa perkawinan itu tidak mudah. Banyak Mm-mm. sekali tantangan, masalah, kendala yang muncul setelah menikah, apalagi nanti kalau sudah punya anak. Jadi Baik Umi. sepertinya aja perkawinan itu yang indah, nikmat, apa segala macam. Tanggung jawabnya berat ya, Iya. tuntutan untuk Mm-mm. kita oleh Allah juga berat. Mampu enggak kita? Jadi sebaik-baiknya kita harus mempersiapkan diri. Kalau bisa Baik. ditangguhkan dulu lah menikah dininya, Mm-mm. ya. Mm-mm. Dicari dulu Umi ya. Udah mantap atau belum hatinya gitu Umi ya. Iya, karena ada 4 hal yang tidak bisa ditawar ya, itu Apa tuh Umi? jodoh, Mm-mm. langkahan, rezeki, Heeh. maut. Itu Oke. Mbak Akece orang Minang, Mm-mm. agak diawa agih hadinan sorang. Iya. Ikhtiar manusia, Iya keputusan Umi. sama Allah Heeh, Subhanahu wa bener. taala. Iya. Nah, dalam keputusan inilah bagaimana upaya kita. Mm-mm. Nah, upaya kita inilah yang menentukannya. Kalau upaya kita maksimal di Mm-mm. jalan Allah, Mm-mm. Allah akan membantu kita. Tapi kalau upaya kita maksimal di jalan gimana ya, yang banyak diselingi godaan setan terkutuk ini, Mm-mm. atau tren-trenan menikahnya seperti apa gitu ya, Iya. lihat di bintang di sinetron gitu ya. Nah, barangkali itu akan banyak bahaya-bahaya ke depan. Jadi Iya. kita memang harus tafakur ya, Mm-mm. untuk berdoa, berniat kepada Allah, berdoa dalam proses sehingga endingnya itu betul-betul kita mendapatkan jodoh yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Umi kita sampai Takdir di kami. eh, Umi kita sampai di ujung waktu. Nih apa nih kesimpulan? Saya Iya. ada 1 jam aja. Bagaimana Jadi kesimpulan kalau Umi? kita bicara tentang kehidupan ya, Mm-mm. apalagi rumah tangga ya itu gak ada habisnya. Jadi jendela rumah tangga itu memang untuk tempat membuka mata, melihat Iya. ya. Mm-mm. Jadi kesimpulannya untuk topik kita pagi ini ya, suami idola. Itu artinya banyak sekali dituntut kita berpikir lebih dalam Mm-mm. bagaimana untuk mendapatkan suami idola itu. Eh, yang jelas untuk mudahnya selalulah berjalan bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan membukakan hati kita ya, Mm-mm. apalagi nih, kemana lagi nih, ada apa nih. Nah, sehingga Allah itu membimbing kita, menggait kita untuk Mm-mm. arah ke sana. Nah, kemudian untuk karakter yang kita tuju sebagai suami idola itu juga kita harus apa ya, simak, kita evaluasi, Mm-mm. kita komunikasikan, kita sharing Mm-mm. sebelum terjadi ya. Artinya karakter itu bisa kita nilai lah. Iya Umi. Gimana ya, ini kira-kira cocok nggak ya menurut dia. Jadi memang kita harus punya basic dulu ya, cari suami Mm-mm. lain. Mungkin basic ini dapat dari baca buku, dari Mm-mm. orang tua, sehingga kita bisa melangkah sharing Mm-mm. dengan sasaran kita. Mm-mm. Sehingga kalau kita lihat nilainya banyak positif atau bisa banyak mengisi kita yang fitrahnya perempuan itu lemah, itu luar biasa, Masya Allah ya. Mm-mm. Semoga aja Allah memberikan kemudahan Iya untuk Umi. mendatangkan jodoh di sisi Mm-mm. Allah tadi. Sehingga banyak kemudahan kita. Jadi kuncinya itu, kita harus dekat dengan Allah, ya, sering baca Al-Quran, Iya Umi. sahabat dengan Al-Quranul Karim ya. Mm-mm. Afdalnya berdoa itu kan setelah kita baca Al-Quran, Mm-mm. setelah sholat, Mm-mm. barulah afdalnya berdoa. Sehingga betul-betul doa kita diijabah oleh Allah. Sehingga Iya. kita dipandu oleh Allah untuk mencari Mm-mm. suami idola. Dan juga suami idola ini yang penting kita ketahui ya, karakternya itu memang suruhan Rasulullah yang katanya
lihatlah kalau calon suami ini sayang nggak dia sama orang tua. Oke. Kalau dia sayang sama orang tuanya, biasanya dia sayang sama istrinya. Nah, karena Simple sosok Umi ya. perempuan itu sosok yang lembut, yang harus disayang, yang harus dimengerti. Iya. Nah, kalau kita lihat sosok dalam keluarganya, mungkin dia suka kontradiksi dengan orang tua perempuannya. Nah, ini sedikit bahaya nantinya. Dengan orang tua perempuan aja dia bisa ini ya, apalagi nanti kita istrinya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin harus berangkat bersama ya, saling mengisi, bisa saja begitu, saling mengingatkan. Nah, jangan hanya saling mengingatkan di waktu ta'arufan aja atau pacaran aja ya. Justru nantinya tercetak suami yang munafik jadinya. Pelaksanaannya setelah jadi suami nggak ada deh. Nah, ini bahaya ya. Jadi kesimpulannya betul-betul lah kita selalu melihat kriteria yang seperti dikatakan tadi. Carilah suami yang jangan apa adanya. Carilah suami yang ada apanya. Nah, ini yang dikejar. Ada apanya ini gimana ya? Akhlak secara Islamnya bagus nggak? Akhlak terhadap orang tuanya bagus nggak? Dalam keseharian di lingkungan bagus nggak? Nah, kita sebagai yang mengevaluasinya dengan bisa berbagi, bisa komunikasi intens, jangan hanya mencari-cari peluang untuk ta'arufan, atau anak-anak zaman sekarang vulgar banget ya, pacaran keluar mojok apa segala macam, senang-senang dengan urusan terpengaruh high tech segala macam ya, curi-curi kesempatan gitu. Itu kan artinya membuat dosa. Allah marah. Kalau Allah sudah marah, ya doa kita sulit dong diijabah. Kemudian kuncinya lagi satu lagi tadi itu sering-sering bertobat kepada Allah. Ya, karena tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi tobat itu sesering mungkin. Allah menyukai orang yang tobat. Nah, sehingga dengan tobatnya kita sering-sering itu, insya Allah pintu doa ini selalu diijabah oleh Allah, terbuka. Dan juga satu lagi rahasianya, sering-sering bersalawat Rasul. Wah. Ya, membuka pintu doa. Nah, sehingga intinya kita harapkan ada titik temu yang bagus ya. Kalau tidak bagus ya, boleh dong cari yang lain, dari jangan penyesalan nantinya. Gitu. Jangan kekeh dengan ego kita. Ya. Bener. Sehingga untuk kita mengkomunikasikan yang untuk kita berangkat dengan kita nih suatu keharusan ya, dengan orang tua, dengan close friend barangkali ya. Juga dengan bisa saja dengan ustadz-ustadz yang mengerti agama lebih dalam ya, sehingga kita nantinya tidak ada penyesalan. Baiklah. Karena menyesal itu tidak ada gunanya kan. Ya, menyesalnya awal-awal. Kita cari langkah-langkahnya. Sehingga nantinya bisa menuju yang baik. Baiklah, Umi, terima kasih Umi sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini dengan Perempuan RR Padang ya Umi. Semoga Umi semoga Umi tetap selalu jaga kesehatannya ya, dan tentunya dan tentunya terima kasih juga bagi sahabat budaya yang sudah mendengarkan kita di program Jendela Keluarga untuk hari ini. Dan Umi, terima kasih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat budaya, tadi kita sudah berbincang bersama Umi Fitri ini di pagi hari ini di Jendela Keluarga yang membahas mengenai suami idola itu bagaimana, dan ini arah-arah ke Islami sahabat budaya ya, karena mencari suami idola itu nggak gampang, nggak mudah, nggak susah juga gitu sahabat budaya ya. Oke deh, di tepat pukul 9 nanti kita akan bergabung dengan Perempuan RRI Jakarta. Terima kasih sudah mendengarkan kita hari ini. Kita akan berjumpa pada Rabu ke depan. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.